Salam berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi untuk mempersiapkan sedikit waktu kita mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari penginjil Matius bab 18 ayat 15 sampai 20 tentang menasihati sesama saudara. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, teman-teman sekalian, penginjil Matius yang kita dengarkan tadi mengisahkan tentang Yesus yang mengajar menasihati sesama saudara. Artinya di sini Tuhan sendiri menghendaki di antara kita sangat perlu untuk menasihati satu terhadap yang lain, yang mungkin saudara kita ataupun diri kita bermasalah, atau kita anggap melanggar nilai-nilai sosial atau nilai-nilai moral atau nilai-nilai kemanusiaan dan sebagainya ya. Jadi penting bagi kita sesama saudara untuk memberikan teguran maupun nasihat. Tentu maksud itu baik ya, agar diri kita yang mungkin bermasalah atau saudara kita yang bermasalah setidaknya menyadari kesalahan itu, lalu berusaha untuk berubah dan mengambil langkah baru, langkah transformasi diri untuk bisa menjadi lebih baik. Kiranya itu tujuan kita memberikan nasihat, teguran kepada diri kita sendiri, dari saudara-saudara kita, maupun dari kita kepada saudara-saudara kita yang mungkin kita anggap atau kita lihat ya menyimpang atau melanggar nilai-nilai moral, nilai-nilai sosial, nilai-nilai kemanusiaan. Teman-teman saudara-saudari yang terkasih, di mata Allah itu ya sebenarnya dari bacaan ini ya, bahwa manusia itu ya luhur, mulia, agung. Dan oleh karena itu betapa Allah sendiri itu ya menghargai manusia, menghormati manusia, dan yang lebih penting dari itu adalah mengasihi manusia. Jadi perjuangan Tuhan Yesus mengajarkan tentang kebaikan kehendak Allah kepada manusia dan mengorbankan dirinya kepada manusia, atau mengorbankan dirinya itu karena dia sangat mengasihi manusia. Dia mencintai manusia seutuhnya. Dia sangat menghormati, menghargai keluhuran manusia sebagai ciptaannya sendiri. Dan oleh karena itu Tuhan mengajarkan hal yang sama sebenarnya kepada kita hari ini, di mana Tuhan mengajarkan menasihati sesama itu penting. Sebab aku sudah memberikan kamu banyak hal tentang kerajaan Allah, tentang kehendak Allah, dan apa yang mesti kamu buat. Salah satunya itu adalah menasihati sesama, memberikan peneguhan, kekuatan kepada sesama, sehingga sesama kita itu ya bisa menemukan pencerahan, harapan, kekuatan
ataupun suatu jalan lain itu bisa mengalami transformasi diri ya, kalau seandainya dia melakukan kesalahan. Bapak Ibu saudara-saudari, Tuhan tak pernah membenci manusia. Meskipun manusia itu berdosa, tetapi Tuhan senantiasa memberikan ruang atau kesempatan baginya untuk bertobat, untuk berbenah diri ya, untuk bisa kembali kepadanya. Tuhan senantiasa mencari kita. Kita mungkin dianggap sebagai domba yang hilang. Tuhan terus mencari kita. Dan dari sisi kita, kalau ada usaha transformasi diri, ada usaha untuk mau berbenah diri, Tuhan mungkin akan menemukan kita. Dan kita pun bisa kembali kepadanya. Merangkul kembali nilai-nilai yang diajarkannya, yang disampaikan kepada kita, dan sebagai bentuk ekspresi transformasi diri, mengungkapkannya itu dalam kehidupan nyata. Teman-teman, saudara-saudari, tentu fenomena ini ya, atau Allah yang mencinta ini, ada juga yang kalau merefleksikan ya tentang manusia itu sendiri ya, Gabriel Marshall ya. Jadi dia mengatakan kalau sesama manusia itu adalah kehadiran wajah, kehadiran nilai kemanusiaan. Jadi di hadapan seseorang yang di hadapan manusia, itu adalah kehadiran nilai wajah, simbolnya wajah ya. Kehadiran nilai yang menampilkan nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai diriku ditampilkan oleh orang lain. Dan ketika dia ada di depanku, saya tidak bisa berbuat apa-apa selain saya menghormatinya. Terlepas dari berbagai bentuk macam teori atau tanggapan terhadap pemikiran atau refleksi dari orang ini, tapi di situ ya ambil bagian positifnya bahwa memang sesama itu ya, kehadiran sesama itu ya bernilai, atau manusia itu ya bernilai karena dia berasal dari suatu nilai tertinggi, diciptakan oleh Allah sendiri. Dan karena itu berhadapan dengan sesama penting sekali mengedepankan sikap saling menghormati. Dan salah satu bentuk sikap saling menghormati, menghargai ini adalah ya dengan memberikan nasihat, wejangan kalau seandainya kehadirannya itu mungkin melenceng, kehadirannya itu melanggar nilai-nilai tertentu dan sebagainya ya. Di situ kita hadir ya, ekspresi menghormati ya, dengan kita hadir memberikan atau memotivasi, memberikan nasihat, lalu wejangan dan sebagainya, yang setidaknya itu membangkitkan sesuatu yang baru dari dalam dirinya untuk bisa beralih dari kebiasaan lamanya pada suatu kebiasaan baru yang diakui oleh sesama, yang diakui oleh komunitas di mana dia berada. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih ya, menarik sekali pesan penting dari bacaan ini ya. Yang pertama, bagi kita ya bahwa kehadiran kita di tengah kebersamaan sosial, di tengah masyarakat, diharapkan hadir sebagai pribadi yang membawa sesuatu yang berharga, sesuatu yang berarti, yang setidaknya itu memberikan warna kedamaian, warna persaudaraan di tengah lingkungan sosial. Tentu dalam hal ini sikap kita, perbuatan kita, tutur kata kita, pikiran kita menggambarkan suatu arah kebaikan atau memancarkan kebaikan. Sehingga di sana pun ya kita hadir bisa menjadi penasihat bagi yang lain. Memang tidak semua orang akan mendengarkan nasihat kita, tetapi setidaknya kita sudah hadir di situ, memberikan apa yang terbaik, memberikan apa yang menjadi keprihatinan kita. Nanti urusan lain dia terima atau tidak, itu urusan orang itu dengan Tuhan sendiri. Dan tentunya yang kedua mungkin yang penting bagi kita, bahwa dalam hidup bersama itu penting juga kita mendoakan sesama ya. Satu dua orang yang berkumpul dalam nama Tuhan, Tuhan hadir di sana. Yang mendoakan sesama saudara kita yang mungkin bermasalah, sesama saudara kita yang membutuhkan kehadiran kita
dan sebagainya. Ya dengan demikian ya kita sebagai sesama itu mempunyai makna, mempunyai arti membangun kehidupan ini secara bersama-sama. Bapak Ibu Saudara-saudari, semoga bacaan hari ini semakin meneguhkan iman kita. Amin.